Oke, ini tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Yang pertama ada 3, 7, 11, 15. Diminta 3 suku yang berikutnya. Untuk 3, 7, 11, dan 15. Hal yang paling pertama itu adalah perhatikan polanya atau selisih dari setiap suku. Kita lihat dari yang ini selisih suku yang pertama dan kedua, 3 dan 7. Selisihnya adalah plus 4. 7 dan 11 plus 4 juga. 11 dan 15 plus 4. Artinya polanya ini adalah plus 4. Maka 3 suku yang berikutnya juga pasti plus 4. 15 plus 4, 19. Kemudian 19 plus 4 lagi 23, dan 23 plus 4 27. Jadi 3 suku yang berikutnya dari pola 3, 7, 11, 15 itu adalah 19, 23, dan 27. Yang kedua ini 96, 90, 84, 78, dan 3 suku yang berikut ini kan minus 96 ke 90 kurang 6, 90 ke 84 kurang 6, kemudian 84 ke 78 juga kurang 6. Konsisten atau tetap kurang 6. Maka selanjutnya pasti 78 kurang 6, 72. Kemudian 72 kurang 6, 60, 60, 6, 66. Kemudian dikurang jadinya 60. Berarti 3 suku yang berikutnya adalah 72, 66, dan 60. Yang ketiga itu ada 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan, coba kita lihat selisih dari 3 dan 6 tambah 3 ini 6 ke 12 tambah 6 ini tambah 12. Ini kan tidak beraturan, jadi kita pakai cara yang lain. Ini tadi penyulahan. Kalau kita pakai perkalian bisa tidak? 3, 6 bagi 3, 2. Maka di sini kali 2, di sini kali 2, ya kan? 6 jadi 12 kali 2, 12 jadi 4 kali 2. Maka 3 suku yang berikut juga pasti kali 2. Jadinya 24 kali 2, 40. Suku yang kedua kali 2 lagi jadinya 96. Kemudian kali 2 lagi 96 kali 2 100. 192, ya kan? Jadi 3 suku yang berikutnya adalah 48, 96, dan 192. Yang terakhir, yang keempat ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Ini coba kita perhatikan selisihnya. 1 dan 4 plus 3 ini plus 5, ya kan? 4 ke 9, 9 ke 16 plus 7. Kalau kita perhatikan ini adalah apa? Bilangan ganjil, selalu tambah 2 dari selisih sebelumnya. Maka ini pasti yang berikutnya tambah
9, yang berikutnya tambah 11, yang berikutnya tambah 13. Maka 16 ditambah 9 jadi 25. 25 ditambah 11 30, 36. Ya tah, 36 tambah 13 40, 49. Jadi 3 suku yang berikutnya 25, 36 dan 49. Yang berikut, yang kedua. Ini adalah pola bilangan. Ada bilangan 2, 100, 4, 95, 7, 90, 11, 85. Dan pertanyaannya ini sampai suku ke-8. Yang ditanya itu suku yang ke-9 dan ke-10 dari pola ini. Ini namanya pola selang-seling. Jadi kita perhatikannya begini. Dari 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 11. Yang berikutnya dia ke sini. Kemudian yang ini dia dari 100 ke 95, ke 90, ke 85, kemudian masuk ke suku yang ke 10. Nah ini kan kalau diperhatikan 100, 2, 100, 4, biar pakai warna. Ini yang putih. Putih itu 2, 4, 7, 11 dan yang mau dicari. Kemudian yang ini 100, 95, 90 dan 85. Dan yang berikutnya yang di sini. Nah ini kan kita lihat yang putih 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 7 plus 3, 7 ke 11 itu plus 4. Yang berikutnya pasti plus 5. Maka 11 tambah 5 berapa? 11 tambah 5 itu 16. Kemudian yang berikut yang kuning, kita lihat dari 10 ke 95 dia kurang 5, 95 ke 90 kurang 5 juga. Kemudian ke 85 kurang 5, maka yang berikut pasti kurang, jadinya berapa? 80. Jadi suku ke-9 dan ke-10 adalah 16 dan 80. Ya, ini pola benda atau pola gambar. Tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-50. Yang di sini adalah ada 4 suku. Atau ya, 4 suku. Di sini pertanyaan suku ke-50. Nah, ini yang pertama model gambar ini kita rubah ke bentuk bilangan. Misalnya ini yang pertama. Yang pertama ada 3 lingkaran. Kita anggap saja suku yang pertama 3, suku yang kedua ada 6 lingkaran. Yang ketiga ada 10, yang keempat ada 15. Yang ditanya itu yang ke-50. Suku yang ke-50 itu ada berapa? Ini bentuknya apa? Bentuk segitiga. Bentuk segitiga, maka kita gunakan rumus pola segitiga, yaitu UN itu sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 2 per 2. Coba kita buktikan apakah suku ketiganya betul 10. Kita tulis U3, ya kan? Sama dengan setiap N kita ganti dengan 3. Ini jadi N tambah 1, maka jadinya 3 tambah 1. Ya kan? N tambah 2 jadinya 3 tambah 2 per 2. Ini sama dengan 3 tambah 1, 4. 3 tambah 2, 5 per 2. 4 kali 5, 20. Bagi 2 sama dengan 10.
benar. Maka untuk mencari suku ke-50, U50-nya jadi gampang. Jadinya apa? 50 tambah 1. Ini rumus ini. 50 tambah 1. Ambil dari sini. Kemudian yang berikutnya N tambah 2. Maka jadi 50 tambah 2 per 2. Sehingga ini hasilnya 50 tambah 1, 50. 1 kali 50 tambah 2, 52 per 2. Hasilnya 51 kali 52. Berapa? 51 kali 52. 2652 bagi 2 sama dengan 1326. Jadi banyaknya lingkaran pada pola ke-50 itu adalah 1326. Yang berikut, dalam bioskop terdapat 20 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya selalu bertambah 3. Selalu bertambah 3 dari kursi di depannya. Barisan berikut selalu bertambah 3 kursi dari kursi depan atau dari barisan sebelumnya. Pertanyaannya, berapa jumlah kursi pada baris ke-10? Ini kita bisa kerja manual, misalnya pada baris yang pertama 20 kursi, baris yang kedua 23, yang berikutnya 26, yang berikutnya 29. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita tambah 3 lagi, jadinya 32, 35, 38, 41, 44, dan 47. Bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya pertanyaannya bukan pada baris ke-10 tapi baris ke-100 misalnya? Maka ini kita gunakan rumus. Kalau perubahannya atau penambahan jumlah kursinya konstan atau tetap, maka kita pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. A tambah N kurang 1 dikali B. A ini apa? A ini suku yang pertama. B ini yang selisih setiap suku. Misalnya ini, kita mau mencari suku yang kedua. Apakah betul dapat 23? Itu caranya, kita masukkan rumus A-nya, yaitu suku pertama berapa? 20 tambah N kurang 1. N ini banyaknya suku. Kalau kita mau cari suku yang kedua berarti N-nya 2. Ya kan, di sini N-nya 2. 2 kurang 1 ya 1. Kali B-nya berapa? B-nya 3, selisihnya kan. Nah, ini maka jadi 20 tambah 1 kali 3 sama dengan 3. 20 tambah 3 sama dengan 23. Betul kan? Nah, kalau kita mau mencari suku yang ke-10, maka langsung U10 sama dengan suku yang pertama. 20 tambah N kurang 1. Berapa N kurang 1? 9. N-nya kan 10. Kurang 1, 9. Kali B-nya 3. Jadinya 20 tambah 9 kali 3. 27. 20 ditambah 27 sama dengan 47. Sama seperti ini.
Jadi kalau misalnya ditanya baris ke-10 atau ke-8, intinya masih bisa kerja seperti ini, jabarkan seperti ini boleh. Tapi kalau dengan angka yang besar misalnya 100, kita harus gunakan rumus yang ini. Oke. Yang terakhir, Marvel menabung di bank, menabung di rumah sebesar 5.000 pada bulan pertama, lalu pada bulan berikutnya ia menabung 1.000 lebihnya dari bulan sebelumnya. Artinya setiap bulan pasti selalu tabungannya itu 1.000 lebih dari sebelum-sebelumnya. Maka pertanyaan berapa jumlah tabungan sampai bulan ke-8. Ini juga kita bisa kerja manual. Pertama 5.000 bulan pertama. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Bulan pertama 5.000, bulan kedua tambah 1.000 lagi 6.000, kemudian 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 dan 11.000 dan 12.000. Seperti itu. Kalau pertanyaannya, kalau misalnya ditanya dia tabung selama berapa jumlah tabungannya setelah 3 tahun. Nah, 3 tahun berapa bulan? 36. Maka kita pakai rumus U36 sama dengan seperti nomor sebelumnya. Suku yang pertama 5.000 tambah N kurang 1, N nya kan 36 kurang 1 itu 30, ya 35. B itu selisih berapa? 1.000. Ya, ini jadinya 5.000 tambah 35 kali 1.000, 35.000. Jadinya 35.000 ditambah 5.000, 40.000 seperti itu. Atau kita mau coba kerjakan ini menggunakan rumus suku ke-8 atau setelah 8 bulan dia menabung, maka U8 sama dengan A nya 5.000 tambah N kurang 1 berapa? Tuh 7, ya kan? 7 kali 1.000. Ini jadinya 5.000 tambah 7 kali 1.000 sama dengan 12.000. Sama kan? Oke, beres.